almarhum bapak itu adalah sahabatnya Pak AF Fahrudin. Jadi sering saya kalau Pak AF ke rumah itu sering mendengarkan mereka berdua ngobrol tentang Muhammadiyah. Dari situ saya mengerti tentang teologi al-Ma'un, bahwa teologi al-Ma'un itu bukan teologi elitis sebenarnya. Perjuangan dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan ini ke perjuangan dakwah untuk semua gitu loh. Hai, kembali lagi di podcast Hijau Berseri. Tapi pada podcast kali ini saya sendiri yang menjadi host dalam podcast Hijau Berseri kali ini. Oke ya teman-teman ya, pada podcast kali ini kita akan mengobrolkan sesuatu bareng tamu kita jauh-jauh dari Jawa Timur. Ya, jauh-jauh dari Jawa Timur ke Jogja begitu. Dan tamu kita ini tuh sangat ya istimewa sekali gitu. Ya, saya perkenalkan Mas Wawa. Mas dari nama lengkapnya Hari Kurniawan. Hari Kurniawan. Ya. Ya, Mas Wawa ini sudah malang melintang. Jadi pengalamannya sudah banyak banget di dunia advokasi, di dunia hukum. Jadi sudah expert lah gitu istilahnya, sudah sangat apa namanya, tidak sudah apa ya istilahnya itu jangan dipertanyakan lagi soal kemampuan dan pengalamannya begitu. Oke, Mas Wawa, kalau boleh tahu, Mas Wawa ini kan aktif di hukum gitu ya. Dulu itu kuliahnya itu di mana tuh Mas? Saya kuliah S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ya. Dan kebetulan terus kemudian baru jadi advokat itu di tahun 2013. Tapi dari zaman kuliah sampai kemudian jadi advokat itu sudah banyak melakukan kegiatan advokasi dan pengorganisiran di basis baik itu di kalangan buruh, petani, dan bahkan di Fabel itu sebenarnya baru tahun-tahun 2099 baru berada di Fabel. Jadi awalnya memang saya terkenalnya sebagai aktivis buruh dan petani dari tahun 97. Oh, dari tahun 97. Iya, itu pada saat maba sudah mulai turun organisir. Oh, itu seumuran sama saya tuh Mas, 97. Jadi saya baru lahir. Nggak apa-apa kan begitu. Iya, apa namanya? Saya dengar-dengar juga Mas Wawa juga dulu sempat lama ya di Jogja ya? Saya sempat lama di Jogja dari tahun 2000, kalau resminya ya 2006 sampai 2010 awal ya, baru balik ke Jawa Timur. Sebelumnya memang sudah sering malang melintang Jogja, Jawa Timur, karena dulu itu saya sempat aktif di pergerakan sosialis. Nah, kebetulan di pergerakan sosialis itu saya dengan beberapa teman muda Muhammadiyah di Jawa Timur waktu itu, karena kita aktivitasnya organisir petani sampai membuat solidaritas pemuda Jember waktu itu. Solidaritas pemuda Jember. Jadi saya kuliah di Malang tapi organisir petaninya di Jember. Nggak nyambung kan sebenarnya. Iya sih. Tapi memang ya karena panggilan jiwa ya, karena di Malang juga untuk kegiatan advokasi petani sendiri kan paling ke Malang Selatan kan gitu. Sementara Jember itu kan dekat dengan rumah kan gitu. Dan waktu itu ada temen yang ngajak saya, kebetulan memang kita udah sahabatan dari SMP. Terus sempat juga aktif di Tapak Suci dia kan waktu SMP kita bareng saya, terus dia kuliah ngambil pertanian dan ngajak advokasi waktu itu di di petani di Jember waktu itu. Kebetulan dia juga buruh tani, maksudnya yang saya organisir itu selain petani dia juga buruh perkebunan gitu. Jadi ini jadi satu, buruh perkebunan dan kesehariannya sebagai petani kalau dia tidak melakukan kegiatan perburuhan. Oh gitu. Menarik ya Mas, apa namanya? Jadi kuliahnya di Malang teman-teman, tapi advokasinya itu bergeraknya di Jember gitu. Jadi kok bisa gitu Mas? Apa namanya, aktivitasnya kok malah di Jember gitu kebanyakan, nggak di Malang aja gitu? Di Malang itu kenapa saya memilih Jember waktu itu ya, saya tertarik dengan keunikan Jember waktu itu ya, karena Jember itu kan wilayah utara dan selatan sudah berbeda kadar, makanya kemudian disebut masyarakat Padalungan.
Masyarakat Kadalungan itu akulturasi kebudayaan Jawa dan Madura. Nah, jadi kalau di sebelah selatan Jember itu masyarakat Mataraman, Iya. mereka adalah pendatang dari Ponorogo, sehingga kebudayaannya banyak berbau-bau Mataraman, Iya. dan sebagainya. Dan di masyarakat utara, Jember bagian utara itu masyarakat Madura yang mentok gitu. Sementara di kota di tengah-tengah itu ada masyarakat Osing, ya, dan campuran Jawa dan Madura plus Osing kan gitu. Jadi menariknya di situ. Terus Jember itu kan waktu itu di tahun-tahun era 90-an sebagai kawasan dari muka bagi aktivis. Saya tertariknya di sana. Jadi siapa yang berhasil keluar dari Jember, dia akan jadi aktivis hebat waktu itu di tahun 90-an. Karena wilayah konfliknya sangat kompleks di sana, gitu. Dengan kondisi akulturasi budayanya seperti itu. Kalau Mas Wawa itu waktu itu ada di Jember sebelah mana, Mas? Selatan apa utara? Saya di Jember utara waktu utara, itu. Ya? Utara yang bagian, kalau yang ngomong Panti itu kan utara bagian barat, mau ke arah Tanggul, jadi arah Kami Puji itu masih ke utara di kaki Gunung Raung. Terus kemudian untuk yang di bagian selatannya sempat juga terjun ke organisasi untuk nelayan waktu itu, untuk menolak banyak teman-teman nelayan kan datang minta dibantu advokasinya terkait pembangunan JLS Jalur Lintas Selatan. Jalan Lintas Selatan. Gitu, itu di daerah Kalimalang ya. Kalimalang itu di Ngetem. Teman-teman Jember mesti tahu di Ngetem itu bagaimana, apalagi sekarang Ngetem malah akan dibangun sebagai proyek strategis nasional, yaitu pembangunan pelabuhan pertambangan di sana. Pelabuhan pertambangan. Itu pertambangan apa, Mas, di situ, Mas? Kalau di sepanjang pantai selatan wilayah Jember itu selain pasir ya, pasir besinya di pantai juga kemudian pertambangan semen. Semen. Ada Bukit Kapur itu yang di Puger itu, dan sekarang malah yang baru ini adalah pertambangan mangan yang kebetulan teman-teman KHM di sana sudah mulai melakukan identifikasi dan turun ke lapangan ya, Paramed dan beberapa teman-teman KHM di Jember untuk mengorganisasikan di sana. Jadi Jember itu ada selain pasir besi, kemudian kapur, terus mangan, ada emas. Ada emas juga. Ada emas juga di daerah Silo yang berbatasan sama Banyuwangi, itu ada emas. Dan itu juga ada teman KHM juga yang asli sana yang lagi organisasi pemuda di sana untuk melakukan penolakan lagi karena pasca bergantinya bupati yang baru ini dan si berlakunya undang-undang Omnibus Law ini akan diangkat kembali gitu tambang emas Silo gitu. Nah, teman-teman bergerak untuk melakukan kerja-kerja pengorganisasian di situ. Gitu. Dan saya mensupport gerakan-gerakan mereka gitu. Apalagi Jember bagi saya adalah rumah kedua setelah Malang. Di luar Lumajang ya, di luar Lumajang. Jadi itu karena memang saya tertarik dari Jember, bahkan ketika saya pertama kali terjun ke Jember di kota pun jarang bisa bahasa Jawa, mereka pakai bahasa Madura. Gimana saya nggak itu, bisa ngerti cara mengatasinya gitu. Cara mengatasinya ya pakai bahasa Tarsan ya biasanya gitu. Berarti pakai bahasa isyarat gitu. Pakai bahasa isyarat. Sempat organisasi juga PKL. Saya sempat bikin SRPJ, Serikat Rakyat Pedagang Jalanan. Dan itu membernya atau anggotanya dari mulai PKL di Tawang Alun sampai Tawang Alun itu terminal ya, Tawang Alun sampai ke kampus itu sekitar anggotanya 1.000 orang. Wow, banyak sekali. 1.000 orang PKL diorganisir. Iya, 1.000 orang PKL diorganisir dan ketuanya juga dari PKL waktu itu si Heru. Dan itu juga saya lakukan dengan teman-teman kader Muhammadiyah gitu kan. Yang dari dulu kan masih IFM ya, belum IFM. Jadi teman-teman IFM Lumajang yang kemudian kuliah di Jember ngajakin saya untuk organisir gitu. Gitu. Menarik tadi Mas, sebelumnya kan Mas Wawa menyebutkan bahwa dulu itu aktif di pemuda sosialis ya, Mas? Aktif di pemuda sosialis, lalu mengajak juga kawan-kawan dari Muhammadiyah gitu. Nah, itu kok bisa begitu, Mas? Teman-teman Muhammadiyah kok bisa ada bau-bau kirinya gitu. Bau-bau kirinya gitu. Apa ya yang bikin kita tertarik itu kan kalau kita koncein lebih dalam lagi, sebenarnya Islam itu kan agama komunis malah, tidak mengenal negara, kemudian
menggunakan konsepsi pajak progresif. Nah, ini kan kalau dikupas lagi bahwa seandainya Marx mengenal Islam, paling Marx akan memeluk Islam gitu, dengan konsep pajak progresifnya. Kita di Islam kan kenal dengan zakat mal kan. Ini kan juga progresif sebenarnya zakat mal gitu. Nah, ini yang kemudian membuat saya tertarik untuk belajar tentang Marxisme waktu itu. Jadi saya dulu malah dari dari kitab suci kan, kemudian dari kitab suci mengenal Islam fundamental ya, yang sangat konservatif banget gitu kan, sampai kata teman-teman anggotanya IPG katakan pemuda cingkrang gitu kan. Akhirnya kemudian dikonstruksi syariahnya sama teman-teman, dan kemudian mulailah paham-paham Marxisme itu masuk. Cuman kemudian balik lagi bahwa Muhammadiyah ini lebih plural ya, lebih universal, dan bisa menerima sebuah ideologi tapi tanpa kita kemudian meninggalkan nilai-nilai kemuhammadiyahan kita. Dan akhirnya itu yang saya lakukan, itu dengan melakukan organisasian saya masih membawa nilai-nilai Muhammadiyah. Jadi kalau bisa dibilang saya Islam kiri kan gitu. Gitu waktu itu. Tapi Muhammadiyah itu masih menjadi spirit gerakan gitu ya Mas? Iya, karena saya ini kan dilahirkan dari keluarga Muhammadiyah ya. Dari kecil saya memang diajarin untuk konsen dengan hal-hal yang berbau kaum musafin ya. Jadi bapak dulu sering ngajak saya untuk kemudian ke desa-desa, datangi panti asuhan, dan bahkan kemudian panti asuhan Muhammadiyah di Lumajang itu kan pendirinya salah satunya adalah almarhum bapak saya gitu. Jadi dari situ saya tergerak gitu kan untuk melakukan kegiatan sosial. Bapak juga memberikan pendidikan kepada saya bahwa kamu harus melakukan kesetaraan terhadap orang di sekitarmu kan gitu. Bahkan tidak pernah mendidik saya untuk dimanja dengan kondisi saya seperti ini, malah menggunakan kata tetangga dengan penuh kesetaraan gitu loh. Ya, untuk melakukan saya dengan seperti orang-orang yang lainnya gitu kan. Itu yang membuat saya terrekrut untuk melakukan aktif dimanapun gitu kan. Makanya kan kalau dibilang aktivis atau teman-teman, saya itu aktivis mulai dari zaman SD dari zaman SD sampai kemudian kuliah gitu. Oke, menarik ya. Oh iya Mas, saya dengar juga di mana itu di Trenggalek itu kan juga baru ramai ya soal penolakan penambangan. Nah itu juga katanya ada dari PDM ya Mas? PDM Trenggalek ya? Iya, PDM Muhammadiyah Trenggalek itu secara kelembagaan gitu, teman-teman ikut serta menolak penambangan tersebut. Nah, hal-hal itu kan yang mungkin masih minim ya, dalam tanda kutip di Muhammadiyah itu masih minim banget gitu. Soal penolakan misal penambangan, terus kemudian hal-hal yang sifatnya hard gitu atau keras gitu. Nah, menurut Mas Wawa itu mengapa Mas PDM di Trenggalek itu bisa mau dan menolak penambangan itu gitu? Saya melihat ada perubahan ya yang terjadi di tubuh Muhammadiyah sendiri, baik di tingkatan PP Muhammadiyah sampai ke tingkatan PDM. Perubahan tentang bagaimana kemudian Muhammadiyah selama ini dianggap sebagai gerakan elitis ya, terhadap internal Muhammadiyah sendiri. Muhammadiyah itu sebagai gerakan elitis yang untuk ngomongin tentang kaum mustadafin, memang orang Muhammadiyah ini dermawan ya, cuman untuk melakukan advokasi dan turun ke lapangan itu akan sangat susah. Cuman akhir-akhir ini di era Prof. Haidar Nasir ini sangat-sangat luar biasa kemajuannya. Bahkan saya melihat mau gitu loh teman-teman Muhammadiyah, tidak hanya teman-teman muda Muhammadiyah, tapi teman-temannya bapak-bapak ayah-anda yang ada di MHH misalnya, mereka mau untuk kemudian diajak serta-merta untuk melakukan advokasi lingkungan di wilayah Indonesia ya, terutama di Jawa Timur, karena PWI Muhammadiyah Jawa Timur MH-nya itu sangat mendukung gitu loh, untuk melakukan advokasi lingkungan. Di kasus Pakel mereka bahkan langsung bersedia untuk jadi kuasa hukum dari Pakel gitu. Nah, ini yang saya lihat bahwa ada perubahan cukup drastis ya di tubuh Muhammadiyah Jawa Timur, walaupun sebenarnya kalau di tubuh nasional masih ada beberapa
batu sandungan ya, kayak misalnya pemuda Muhammadiyah yang kemarin sempat itu kan, sampai saya bilang ini hantu blau ya. Jangan sampai jadi hantu blau Muhammadiyah itu dengan menerima tanah objek reforma agraria gitu. Harusnya kan reforma agraria itu baliknya kan ke petani gitu kan, bukan dikelola oleh pemuda Muhammadiyah. Ada apa di balik itu kan gitu. Nah itu cuman overall kalau di Jawa Timur Muhammadiyah udah mulai kelihatan nih gitu kan, advokasinya, dan dipercaya banget sekarang Muhammadiyah gitu. Ini keuntungan kita sendiri untuk malah membesarkan nama Muhammadiyah. Bahwa Muhammadiyah tidak hanya di perkotaan, turun ke desa-desa. Bahkan kalau lihat teman-teman organisir di Trenggalek sudah mulai turun, kemudian di Banyuwangi itu sampai berbulan-bulan teman-teman di sana. Kemudian di Waduk Sepat, KHM sendiri berdiri di Waduk Sepat ketika melakukan pengorganisasian di Waduk Sepat. Nah gitu, bahkan namanya terkenal teman-teman KHM di Waduk Sepat gitu. Siapa sih yang nggak tahu Doni, siapa sih yang nggak tahu Sifat kan gitu. Mereka adalah kaum muda Muhammadiyah yang progresif yang membantu advokasi di sana. Bahkan ini teman-teman KHM Bangkalan sudah mulai bergerak untuk advokasi bersama terkait dengan tambang batuan andesit yang dan kas di mana di Madura gitu. Jadi ada ini ya Mas, semacam perubahan besar begitu ya di tubuh Muhammadiyah sendiri gitu ya, yang dulunya memang terkenal cenderung elitis, lalu kemudian eksklusif begitu ya. Mungkin memang masih sih sampai hari ini, tapi dengan lahirnya kader hijau Muhammadiyah begitu, yang itu menandakan adanya sebuah perubahan besar begitu teman-teman di tubuh Muhammadiyah sendiri. Meskipun kader hijau Muhammadiyah itu masih komunitas, ya memang karena itu adalah implementasi dari ini Muktamar Makassar ke-47 pada waktu itu, yaitu dakwah komunitas begitu. Dan Muhammadiyah ini sebenarnya kan memang punya semacam kesempatan atau peluang yang sangat besar sekali dengan MHH, Majelis Hukum dan HAM, lalu kemudian ada LBH-nya juga ya Mas? Iya, ada LBHPP Muhammadiyah, kemudian LBHPW Muhammadiyah, yang itu bisa membackup gerakan rakyat kalau memang benar-benar membutuhkan kan gitu. Nah, kalau itu Mas, yang kemarin Pakal kan juga ke mana, PWM ya? PWM disambut dengan baik, bahkan mereka itu tadi menghibahkan diri mereka untuk terlibat di dalam bergabung dengan teman-teman Tekad Garuda ya, untuk sama-sama mengadvokasi Pakel, dan apa yang bisa mereka bantu itu selalu ditanyakan, apalagi yang ini yang bisa kita bantu, terus kita butuh dokumen-dokumen ini bisa nggak disediakan, nah, itu yang kerja-kerja konkretnya di situ gitu. Berarti sekarang ini LBHPP Muhammadiyah itu ikut serta dalam advokasi di Pakel? Iya, ikut serta dalam advokasi di Pakel, terutama Mas Romi ya, yang getol banget untuk komunikasi sama saya di kasus Pakel ini. Ketika teman-teman Pakel mau ke Jakarta pun ada penyambutan dari Mas Romi yang menghubungkan antara masyarakat Pakel dengan Muhammadiyah. Gitu. Jadi waktu ke Jakarta juga warga-warga Pakel itu didampingi juga ya Mas sama LBH PP Muhammadiyah ya? Ya, didampingi, mereka ikut dan teman-teman KHM tentunya yang ada di belakang itu kan, di belakang aksi. Misalnya kayak kemarin di aksi di BPN, Kementerian ATR BPN itu yang pakai di cat hitam itu kan juga kreasi teman-teman KHM Jakarta Raya gitu. Ada Lampos, ada Reza, ada Doni yang terlibat di sana di aksi itu. Dan bahkan mereka membukakan forum buat warga Pakel untuk berkampanye di kampus dan membuat diskusi di kampus ini waktu itu. Ciputat, saya tidak tuh gitu. Mas, kalau boleh tahu ya Mas, konflik Pakel ini itu dimulai dari kapan itu Mas? Dan akarnya itu apa itu Mas? Kok bisa ada konflik begitu di desa Pakel ya Mas? Di desa Pakel, Kecamatan Liking, Banyuwangi ya. Dimulai dari tahun berapa ya? Jadi sebenarnya udah lama banget, ini udah hampir 1 abad perjuangan masyarakat Pakel. Kalau dilihat dari akte 1929 itu kan berarti tahun 1929. Nah, proses untuk mendapatkan akte 1929 itu
mereka mengajukan permohonan untuk membuka lahan waktu itu di tahun 1925 kepada Bupati Banyuwangi waktu itu Noto Hadi Suryo yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah Hindia Belanda waktu itu, dan dilakukan oleh 6 orang warga Pakel termasuk satunya Tun Gani dan Pak Senen waktu itu. Dan kemudian baru di ACC di tahun 1929. Menariknya di Pakel ini dokumen itu tersimpan rapi semuanya. Bahkan kemarin kita coba buka dokumennya Pak Slamet sebagai ketua rukun tani sebelum ada rukun tani Sumberjo Pakel. Ini kan baru ya rukun tani Sumberjo Pakel. Dulu ada namanya rukun tani. Rukun tani itu diketuai oleh Pak Slamet, dan itu rapi banget dokumennya sampai dilaminating. Di situ ada surat-surat dari pemerintah Hindia Belanda yang sebagai penyertaan dari Akte 1929. Jadi ada surat 1926 tersimpan rapi dilaminating, ada surat dari pemerintah Hindia Belanda 1928 itu dilaminating, dan itu masih terbaca gitu loh dokumen itu. Bahkan sampai surat-surat kemudian mereka berkirim surat ke presiden, sampai kejadian ketika terjadi penangkapan tahun 98 terhadap masyarakat Pakel itu masih tersimpan rapi. Dan Pak Slamet pun pernah jadi kepala desa dulunya, dan itu akhirnya dia diberhentikan oleh pemerintah karena melawan pemerintah. Iya. Gitu. Dan almarhum Pak Slamet tetap berjuang gitu, walaupun dia jadi ini, bahkan sering dipenjara waktu itu almarhum Pak Slamet. Sering dikriminalisasi. Waktu itu. Cuman belum mengenal Muhammadiyah kan, jadi bahkan yang mengkriminalisasi waktu itu juga. Gitu. Oke. Kalau Mas Wawa sendiri masuk di Pakel mengadvokasi atau mendampingi warga Pakel itu mulai tahun berapa, Mas? Dari tahun 2019. Dari tahun 2019, jadi ini udah 2 tahunan lah. 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Waktu itu kita dapat kabar terkait dengan kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak PT Kumisari terhadap 9 warga waktu itu, termasuk salah satunya Pak Kades, yaitu Pak Mulyadi. Kemudian yang ditangkap adalah Pak Parmo. Pak Parmo waktu itu sebagai ketua PP tim Peduli Pakel waktu itu. Akhirnya kita, ini kalau Pak Parmo kita bela, ini akan melapor kemana-mana, karena akhirnya kita bela dan belum sempat sampai ke pembuktian, hanya sampai ke eksepsi, dan eksepsi kita diterima oleh hakim. Dianggap dakwaan jaksa prematur waktu itu, dan dari situ mulailah kita dan teman-teman solidaritas termasuk KHM terjun ke sana untuk melakukan penguatan organisasi masyarakat di sana, bikin organisasi rakyat. Mereka kan ada sejumlah sekitar 700-an kakak yang terlibat di sana gitu, di perjuangan rukun tani Sumberjo Pakel ini. Dan itu tidak hanya warga Pakel, tapi ada warga Pakel yang sudah pindah ke desa sebelah itu yang kembali bangkit lagi untuk berjuang, bersemangat gitu. Itu tuh persoalannya atau akar masalahnya itu konflik agraria ya, Mas? Konflik agraria. Jadi dari Akte 1929 itu kan akte membuka lahan, dan kemudian oleh pemerintah Republik Indonesia, bahkan di pemerintahan Hindia Belanda mereka sempat dituduh komunis waktu itu untuk memperjuangkan itu. Dan di pemerintah Indonesia waktu merdeka pun mereka juga harusnya KR-PAK ya jatuh ke tangan warga, ternyata tidak ada tindakan apapun dari pemerintah untuk memberikan lahan kepada mereka. Dan tuduhan komunis tetap dilakukan, dan banyak 100 orang warga dituduh sebagai simpatisan Partai Komunis Indonesia waktu itu, dan mereka ditahan tanpa tanpa pengadilan ya. Dan sisanya mereka nggak dianggap sebagai partisan, tapi tetap ditangkepin gitu kan. Salah satunya kayak Pak Musnopin itu pejuang lama yang dia merasakan bagaimana dia harus keluar masuk penjara, yang saat ini dia berumur 9 bulan lebih lah. Bahkan di tahun 98 terjadi tembakan, ditembak, ditangkap, ditembak. Pak Mulham yang ditembak di lututnya, di pahanya itu oleh polisi waktu itu tanpa pengadilan. Jadi mereka langsung disiksa di kepolisian, di penjara polisi waktu itu, di Polres Banyuwangi. Kalau itu konflik antara warga dengan perusahaan apa? Waktu itu kan memang Akte 1929 itu kan seluas 4.000 bahu ya, atau 3.000 sekian hektar, dan itu dikuasai oleh 2 perusahaan.
Yang pertama adalah Perhutani, yang kedua adalah Bumisari. Ya, Bumisari. Nah di Bumisari ini dilihat dari HGU yang ada di HGU nomor 1 dan HGU nomor 188 ya, itu tidak terdapat nama Pakel di situ gitu. Oh, tapi tiba-tiba muncul di iya, namanya. tapi dia menguasai gitu kan. Wah. Yang muncul hanyalah Keruncing dan Bayu, Desa Bayu, Songgon. Jadi wilayah masuk Songgon dan masuk di Keruncing. Keruncing itu satu kecamatan Miting ya. Tapi herannya itu kok dibiarkan itu kan. Nah, Perhutani sendiri menguasai di situ. Jadi sempat juga kemudian tuduhan terhadap masyarakat waktu masyarakat berjuang untuk merebut tanahnya ketika tahun 98 itu tuduhannya adalah pembalakan liar. Pembalakan liarnya bukan di Pakel tapi di wilayah lain. Padahal kan aneh gitu. Jadi kasus yang diadakan gitu loh. Dijemput paksa, kemudian setiap laki-laki dibawa, makanya sempat muncul istilah kampung janda karena tidak ada laki-laki sama sekali di situ waktu tahun 98. Dan itu sangat mencekam dan itu yang membuat ibu-ibu trauma sampai hari ini. Makanya mereka tidak ingin mengulangi itu dan mereka menjadi sangat kuat gitu untuk berjuang gitu. Gitu. Kalau untuk perkembangan sampai sekarang ini Mas, di Pakel itu sudah sampai mana begitu perkembangannya? Kemarin kita baru sidang. Jadi, ya. Rakyat digugat. Rakyat melalui kepala desa. Kepala desa digugat oleh PT Bumisari dari PT UN dengan nomor gugatan 156, PT UN Surabaya, dan gugatannya adalah keputusan surat nomor 359 dan 188. Itu terkait pembentukan TPP yang sebenarnya itu sudah berakhir surat itu gitu loh. Di tanggal 31 Desember 2019 tapi tetap digugat gitu. Itu. Tapi nggak apa-apa, ini adalah kalau memang digugat ya berarti ini ada upaya kita untuk membuat melaporkan untuk kepada kepolisian Republik kepolisian daerah Jawa Timur maupun Polres Banyuwangi untuk menghentikan kriminalisasi karena kita lagi sengketa di pengadilan. Kan? Karena sampai hari ini itu ada sekitar 10 warga yang sudah dikriminalisasi. Bahkan terakhir kemarin itu ada 5 warga yang 6 warga di catatan saya itu yang dikriminalisasi gitu. Jadi sepanjang tahun 2021 ada 10-an warga yang sudah dikriminalisasi. 2021 sampai hari ini. Iya, tuduhannya adalah penyerobotan dan pengerusakan tanaman lamtoro, kemudian kopi, dan mereka nggak melakukan apapun gitu, merusak pun enggak gitu, cuman itu bukan yang dibuat-buat. Memang ada pengerusakan tapi bukan warga yang melakukan. Dugaan kita yang memang security dari perusahaan itu yang melakukan gitu. Bahkan ada satu perempuan yang jadi tersangka saat kriminalisasi Ibu Julia gitu. Gila. Ini untuk teror ke warga itu, tapi warga tetap semangat. Warga tetap masih kuat ya Mas? Masih kuat. Nah, untuk mengatasi itu Mas, biasanya warga itu pakai cara-cara seperti apa itu Mas untuk kan udah 10 kali ya Mas, 10 kali dikriminalisasi dari tahun 2021 awal kan ya? Iya. Nah, itu warga itu lalu kemudian bagaimana cara menyiasatinya? Ya belajar hukum, kemudian belajar kita bikin sekolah hukum dan dari sekolah hukum itu masyarakat menjadi mengerti kalau kita dapat ini sebenarnya kayak gimana sih, dapat panggilan apa yang harus dilakukan gitu. Itu jadi mereka nggak serta-merta kemudian menandatangani polisi. Kalau dulu sebelum kita dampingi mereka agak ketakutan ya. Cuman kalau sekarang setelah kita dampingi, setelah kita kasih sekolah hukum masyarakat, mereka jadi berani gitu loh. Berarti bisa mengantisipasi. Iya. Bahkan ketika ada panggilan nggak serta-merta mereka terima, mereka baca dulu identitasnya. Oh ini salah, ini bukan kami. Ngapain kalian ngasihkan ke aku gitu kan? Berarti warga udah pintar ya Mas? Udah pintar. Ada yang nggak bisa dibohong-bohongin lagi ya? Gitu. Itu yang terjadi di Pakel. Jadi penguatannya di situ. Makanya kan selalu kita setiap pertemuan selalu memberikan sekolah hukum ke masyarakat di Pakel itu. Oke. Terakhir nih Mas, kalau untuk harapan begitu untuk kader Hijau Muhammadiyah begitu, itu apa harapan dari Mas Wawa untuk KHM untuk kedepannya begitu? KHM ini kan
kekuatan orang muda ya, Iya. dimana ini menjadi masa depan Muhammadiyah ke Dan depannya. pemuda-pemuda di Muhammadiyah yang lain. Ya, dan pemuda-pemuda Muhammadiyah yang lain ya. Ayolah, apa ya? Sudah saatnya lah kalian jangan menganggap bahwa Muhammadiyah adalah organisasi elitis gitu. Kalau ingin Muhammadiyah besar dan ingin melihat Muhammadiyah jadi masa depannya ya, organisir, advokasi, turun membersamai masyarakat. Oke, ya itu tadi makanya ya harapan saya sih kaum muda Muhammadiyah menjadi progresif, kemudian menjadi orang yang makin peduli dengan Ustadz Apin, makin peduli dengan dan mau menerapkan teologi Al-Ma'un. Saya ini mau menerapkan teologi Al-Ma'un gitu. Saya belajar teologi Al-Ma'un dari kecil, kemudian saya belajar dari bapak saya waktu itu kan, kebetulan bapak juga ternyata almarhum bapak itu adalah sahabatnya Pak AR Fahrudin. Jadi sering saya kalau Pak AR ke rumah itu sering mendengarkan mereka berdua ngobrol tentang Muhammadiyah. Dari itu saya mengerti tentang teologi Al-Ma'un, bahwa teologi Al-Ma'un ini bukan teologi elitis sebenarnya. Perjuangan dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan ini perjuangan dakwah untuk semua gitu loh. Itu yang akhirnya ya saya tergerak untuk melakukan itu gitu, bahwa Muhammadiyah itu peduli dengan konteks ketertindasan masyarakat gitu loh, bukan kemudian menjaga jarak dengan masyarakat gitu loh. Gitu. Oke, menarik sekali ya. Oke, begitu dulu ya teman-teman untuk podcast kita kali ini. Kita sudah banyak sekali mengobrolkan sesuatu dengan Mas Wawa gitu. Terima kasih Mas Wawa yang bersedia hadir di podcast kami, podcast Hijau Berseri begitu di channelnya Kader Hijau Muhammadiyah Komite Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk teman-teman jangan lupa komen, like, and subscribe gitu di channel kami Hijau Berseri. Sampai jumpa di lain waktu.